Mental baja bajul ijo, 10 pemain tahan imbang Dewa United. Persebaya Surabaya terhindar dari kekalahan mengenaskan dari Dewa United Banten FC pada pekan ke-7 Super League 2025-2026. Bruno Moreira jadi pahlawan dengan mencetak gol di injury time lewat titik putih di Banten International Stadium. Permainan terbuka diterapkan oleh kedua tim sejak menit pertama. Tuan rumah pun tampil sangat agresif dengan langsung coba menekan dari sisi sayap yang dimotori Stefano Lillipali dan Egy Maulana Fikri dalam 2 menit awal. Sementara Persebaya berbalik menyerang dengan transisi cepat dari lini belakang. Strategi Eduardo Perez ini terbilang jitu karena tim tamu nyaris membuka keunggulan pada menit ke-7. Peluang nyata didapat oleh Persebaya melalui Francisco Rivera. Pemain yang sempat absen di laga sebelumnya itu hampir mencetak gol saat berduel 1 lawan 1 dengan kiper. Sayang Sonny Stevens langsung menutup celah dan menggagalkan tembakannya. Petaka menghampiri Persebaya pada menit ke-34. Dejan Tumbas melakukan pelanggaran keras setelah tangannya aktif dan naik menyikut Taisei Marukawa yang tak memegang bola. Awalnya Tumbas dapat kartu kuning, tapi wasit Yudi Nur Cahya melakukan pengecekan lewat Video Assistant Referee (VAR). Hasilnya, kartu kuning dianulir dan langsung diubah menjadi kartu merah. Persebaya bermain dengan 10 pemain. Septian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-69. Dia membobol gawang Persebaya lewat looping header setelah memanfaatkan assist dari Brian Fatari. Dewa United unggul 1-0. Namun Persebaya pantang menyerah. 10 pemain Green Force terus menekan Dewa United. Upaya itu membuahkan hasil di akhir babak kedua, tepatnya pada injury time lewat titik putih Bruno Moreira. Persebaya dapat gol penalti setelah Sonny Stevens melanggar catur pamungkas di dalam area terlarang. Bruno Moreira melakukan tugasnya dengan baik dan skor berubah 1-1. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, benar-benar menunjukkan keseriusannya jelang laga tandang kontra Dewa United. Dalam perjalanan dari Surabaya menuju Tangerang, ia tetap fokus menganalisis video permainan lawan di dalam pesawat. Momen itu terekam kamera dan langsung menyita perhatian supporter Green Force. Akun fanbase online Persebaya pun membagikan potret tersebut dengan penuh semangat dukungan bagi sang pelatih. Laga ini dipastikan menarik karena kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen Super League 2025-2026. Dewa United saat ini menempati peringkat ke-6 dengan modal 2 kemenangan beruntun. Tim asuhan Jan Olde Rikering bahkan tampil meyakinkan saat menumbangkan PSBS Biak dengan skor 3-1. Persebaya Surabaya juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Semen Padang FC. Kemenangan itu membuat Green Force naik ke posisi kelima dan siap menantang Dewa United di kandangnya. Sejarah pertemuan kedua tim juga memperlihatkan persaingan yang seimbang. Dari 6 laga terakhir, baik Dewa United maupun Persebaya Surabaya sama-sama meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Artinya duel kali ini bukan sekadar laga biasa, melainkan ajang pembuktian siapa yang lebih dominan. Situasi itu tentu membuat Eduardo Perez semakin serius menyiapkan strategi demi meraih hasil maksimal. Langkah pelatih asal Spanyol itu menganalisis video lawan di atas pesawat pun jadi bukti nyata komitmennya. Ia seakan tidak ingin menyia-nyiakan 1 menit pun untuk memastikan kesiapan tim. Bagi bonek, sikap Eduardo Perez mendapat apresiasi besar. Banyak yang menilai pelatih berusia 48 tahun itu menunjukkan dedikasi luar biasa untuk Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang laga tandang melawan Dewa United di pekan ke-7 Super League 2025-2026. Namun, kondisi 2 pemain asing asal Brasil menjadi perhatian utama tim pelatih.
Leo Lelis sudah kembali berlatih penuh bersama tim sejak 2 hari terakhir. Bek tengah itu dipastikan siap tampil jika dibutuhkan saat laga di Banten International Stadium, Serang, Jumat 26 September 2025. Sementara itu, Diego Mauricio masih menjalani latihan secara terpisah dari skuad utama. Penyerang yang direkrut pada Agustus lalu itu belum bergabung dalam sesi taktikal penuh. Informasi dari internal tim menyebut bahwa kondisi Diego masih dipantau hingga hari keberangkatan. Diego sempat mengalami gangguan kebugaran sejak awal September dan belum mencatat menit bermain bersama Persebaya di laga resmi. Pelatih Eduardo Perez belum memberikan kepastian apakah Diego akan dibawa ke Serang atau tetap tinggal di Surabaya untuk pemulihan. Kondisi ini membuat Persebaya harus menyiapkan alternatif di lini depan. Mihailo Perovic dan Dejan Tumbas kemungkinan besar akan kembali menjadi pilihan utama. Bruno Moreira juga bisa dirotasi ke posisi penyerang tengah jika dibutuhkan. Ia sudah mencetak 2 gol musim ini dan tampil konsisten. Absennya Diego tentu menjadi kerugian, mengingat ia direkrut untuk menambah daya gedor Persebaya yang sempat tumpul di awal musim. Diego dikenal sebagai striker kuat dengan pengalaman di Liga Brasil dan India. Ia punya kemampuan duel udara dan penyelesaian akhir yang tajam. Namun, tim pelatih tidak ingin mengambil risiko. Mereka memilih menunggu hingga kondisi Diego benar-benar siap sebelum memberinya menit bermain. Sementara Maibu, Leo Lelis menunjukkan progres positif. Ia sudah mengikuti latihan taktikal dan simulasi pertandingan bersama tim utama. Kehadiran Leo bisa menjadi tambahan penting di lini belakang, terutama menghadapi serangan cepat Dewa United yang dihuni pemain seperti Alex Martins dan Stefano Lillipali. Pedas Bos Azrul kecewa sama Perez, sampai ngomong gini. Persebaya memang baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT, Surabaya. Namun, banyak pihak menilai kemenangan laga pekan ke-6 Super League 2025-2026 itu tidak memuaskan. Bahkan Presiden Klub Persebaya, Azrul Ananda, secara tegas menyebut permainan Persebaya di laga itu buruk. Mainnya jelek banget ini. Mohon maaf, pasti dievaluasi, kata Azrul dalam postingan Instagram Andy Sugar. Bonek juga menilai hal sama. Satu yang menjadi sorotan soal pilihan taktik Eduardo Perez yang tidak memainkan Gali Freitas sejak awal di laga-laga sebelumnya. Terbukti, ketika menghadapi Semen Padang, Gali Freitas yang dimainkan sejak awal menciptakan banyak ancaman pada pertahanan lawan.